Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada? Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam Nusantara, jumpa lagi bersama saya, Doni The Kaiser. Tidak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga tahun ini membawa kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan bagi kita semua bangsa Indonesia. Pemirsa, kalau kita bicara tentang pekerja migran Indonesia, data menunjukkan bahwa kurang lebih sebanyak 5.184.369 orang pekerja migran Indonesia kita bekerja dan tersebar di beberapa negara. Paling banyak di negeri jiran Malaysia. Dan tidak sedikit di antara PMI kita ini yang kemudian harus berhadapan dengan berbagai persoalan hukum di negara di tempat mereka berkarya. Jangan lupa, mereka semua ini adalah pahlawan devisa dan harus dilindungi oleh kita, oleh negara. Malam ini kami ajak Anda mendiskusikan tentang bagaimana selamatkan pahlawan devisa Indonesia. Ini dia, Merah Putih. Ya, pemirsa, terima kasih bagi Anda yang tetap setia menyaksikan program Merah Putih melalui layar Nusantara TV dan juga yang menyaksikan program ini melalui channel YouTube official Nusantara TV. Like, share, dan juga subscribe, dan Anda boleh memberikan komen dalam channel YouTube kami, termasuk topik yang kita diskusikan malam ini. Kami sudah hadirkan narasumber yang menjadi panelis diskusi malam ini. Bukan kaleng-kaleng, orang-orang yang tentu akan berkontribusi terkait dengan topik kita, selamatkan pahlawan devisa negara. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya, Direktur Perlindungan WNI, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Juda Nugraha. Pak Juda, apa kabar? Selamat malam, Mas Doni. Merdeka! Merdeka. Luar biasa. Semangat. Sehat Pak Juda? Siap. Mudah-mudahan WNI kita juga luar negeri sehat-sehat ya Pak ya? Insya Allah. Oke. Pak Juda jangan lupa mikrofon. Di sini suara tidak terdengar kalau tidak pakai mikrofon. Oke. Yang penting apa harapan Pak Juda buat WNI kita luar negeri? Ya, tentunya kami di Kementerian Luar Negeri ya selaku yang memberikan pelindungan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri tentu ingin bahwa seluruh pekerja migran kita yang ada di luar negeri dapat terlindungi dari hulu hingga hilir. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Juda Nugraha. Baik pemirsa, panelis kita yang berikutnya adalah Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan dari Direktorat Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Eko Iswantono. Apa kabar Jenderal? Selamat malam. Sehat Pak Eko? Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana ini kementerian Anda ini PR-nya baru lahir langsung banyak ini Pak Eko? Terima kasih Mas Doni. Kita berusaha di kementerian yang baru ini bekerja maksimal membantu pemerintah untuk melindungi PMI sesuai dengan tusi yang ada di kementerian kita adalah memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Oke, itu tusinya utama ya Pak Eko ya. Baik, tepuk tangan buat Jenderal Eko. Oke, kalau Anda melihat wajah panelis kita yang satu ini pasti sudah tidak asing lagi karena sudah puluhan tahun bekerja khususnya di sektor pekerja migran kita. Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migran Care. Mas Wahyu, apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Apa resepnya kok nggak berubah puluhan tahun ya? Tetap bahagia gitu ya? Tetap menderita bersama pekerja migran. Baru segmen 1 udah curhat, Mas. Sabar. Tapi kondisi pekerja migran kita seperti apa? Ya, saya kira ini yang harus jadi perhatian dari semua pihak ya, karena dia ada di luar negeri, jadi potensi untuk dimarginalkan itu sangat tinggi, sehingga kita selalu mereminder bahwa mereka meskipun ada di luar negeri, mereka adalah warga negara Indonesia. Seperti Mungkin karena Anda suka mikirin mereka, banyak yang doain Anda, Mas. Jadi awet muda ya. Terima kasih, tepuk tangan buat Mas Wahyu. Oke, satu lagi panelis kita, Sekjen Fox Point Indonesia, Ervanus Ridwanto. Bung Ervan, apa kabar? Baik, selamat malam, sehat. Semangat? Semangat Bang Doni. Oke, kalau bicara soal PMI, perdagangan orang, apa concern utama Anda? Iya, kita berharap di bawah pemerintahan yang baru ini tidak ada lagi pekerja migran yang bermasalah. Artinya bahwa tidak ada pekerja migran yang ilegal, tetapi mengikuti aturan, dalam hal ini adalah aturan resmi pemerintah.
Itu yang kita harapkan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Bung Ervan. Ya, kami tidak cuma berlima di sini, tetapi teman-teman dari berbagai kalangan, baik mahasiswa atau profesi lain juga hadir bersama-sama kita di studio untuk memeriahkan program Merah Putih. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang ada di studio. Selamat malam, apa kabar? Semangat ya? Selamat tahun baru. Oke, tepuk tangan buat Anda semuanya. Ya, baik pemirsa, tahun baru 2025 tentu ada harapan bagi kita semua. Meski banyak PR yang harus kita selesaikan di sana sini, itu merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Mari kita mulai diskusi dengan menyaksikan tayangan yang berikut ini. Mencari jalan tikus untuk menjadi pekerja migran berbuah hukuman. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding mendatangi langsung 8 calon pekerja migran Indonesia di shelter PMI di Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten beberapa waktu lalu. Para calon PMI ini hendak diberangkatkan ke Abu Dhabi sebagai asisten rumah tangga dengan jasa keberangkatan non-prosedural atau ilegal. Gaji yang ditawarkan terbilang cukup lumayan, yakni sekitar 5 juta rupiah per bulan. Para korban juga mengaku direkrut oleh orang yang tidak dikenalnya dan akan dijanjikan 4 hari diberangkatkan, namun sudah 1 bulan lebih tak kunjung diberangkatkan. Sekarang sedang diproses. Mbak dan Teteh yang ada di belakang kita ini, ada 1 dari Lampung, Pesawaran, ada 5 dari NTB, dan sisanya dari Purwakarta dan Karawang. Ini akan kita pulangkan ke rumahnya, dan nanti kalau mereka seandainya tetap ingin berangkat, maka akan kita bantu fasilitasi untuk mengikuti jalur yang prosedural. Kalau ini masih didalami ya, tapi kalau ada indikasi TPPO, maka Undang-Undang 18 2017 maupun Undang-Undang 21 2007 tentang TPPO akan kita berlakukan. Tidak hanya agen tenaga kerja ilegal yang bermain, ada juga oknum polisi yang mencari keuntungan dalam dunia pekerja migran ilegal. Oknum polisi itu bertugas di Satuan Lalu Lintas Polres Bintan. Oknum polisi bersama istrinya turut diamankan petugas Satreskrim Polresta Tanjung Pinang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum polisi Polres Bintan dan istrinya diduga mengurus pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal. Korban yang dijanjikan akan diberangkatkan ke Malaysia ditampung di rumah pelaku. Namun, korban yang tak kunjung diberangkatkan ke Malaysia akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polresta Tanjung Pinang. Diproses di Polresta Tanjung Pinang. Itu kalau untuk dia sendiri Bang, tugasnya di? Kenapa? Tugasnya di mana Bang? Tugasnya di Polres Bintan. Untuk inisialnya Bang? Inisialnya AD. Oh, AD. Di anggota lantas berarti Bang? Iya. Kalau dari kita sendiri Bang, ada tekanan kita sama anggota yang lain Bang? Agar kasus nggak... Dari awal kami sudah mengimbau kepada seluruh anggota untuk tidak terlibat dalam tindak pidana apapun bentuknya itu. Yang jelas menjadi atensi di tempat kita adalah masalah TPPO, kemudian juga masalah narkoba, masalah judi, dan masalah penyelundupan. Kasus tenaga kerja ilegal ini seakan tidak pernah habis dan terus menjamur, mengingat faktor yang mempengaruhinya mulai dari iming-iming uang yang besar hingga janji manis keberangkatan ke luar negeri yang mudah. Tim Liputan, NTV melaporkan. Ya, pemirsa, langsung saja kita mulai diskusi. Saya ke Pak Judah dulu. Pak Judah, saya belum spesifik ke soal PMI ya, tapi Kementerian Luar Negeri wajib bertanggung jawab melindungi WNI yang ada di luar negeri. Nah, itu sebenarnya mekanisme pelindungan itu seperti apa secara sederhana, Pak Judah? Ya. Terima kasih Bang Doni. Jadi kami ingin menjelaskan dahulu magnitude kasus warga negara kita yang ada di luar negeri. Jadi selama 5 tahun terakhir, Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan RI yang ada di luar, ada sekitar 128 perwakilan kita yang ada di luar mencatatkan angka peningkatan kasus. Peningkatan? Dari tahun ke tahun. Ya.
terakhir tahun 2023 ada lebih dari 53.000 kasus. Warga negara kita yang ada di luar, mayoritas itu dialami oleh pekerja migran kita. Lebih khusus lagi pekerja migran sektor domestik. Nah, dari 53.000 kasus tersebut, mayoritas itu adalah kasus undocumented. Jadi warga negara kita yang berangkat tidak sesuai prosedur, yang tadi Non-prosedural ya. non-prosedural, dan kemudian di negara tujuan tidak berdokumen. Tidak berdokumen itu artinya tidak memiliki visa, izin kerja yang sah, dan juga tidak dilengkapi dengan paspor yang masih valid. Itu mayoritas kasus yang kita. Tapi mereka masih WNI. Masih WNI. Nah, dalam konteks pelindungan warga negara Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 99 mengenai hubungan luar negeri, di situ ada pasal khusus yang memandatkan bahwa negara wajib hadir untuk setiap warga negara Indonesia yang ada di luar. Baik dia berstatus legal, ilegal, documented maupun undocumented, kita akan lindungi. Syarat utama memiliki paspor. Ya, oh bukan. Yang penting adalah masih warga negara Indonesia. Tidak memiliki paspor bukan berarti hilang kewarganegaraan. Oh, ini yang penting. Ya, jadi Karena banyak kasus warga negara kita kemudian dalam tanda petik ya, apakah paspornya ditahan, disita atau dihilangkan gitu, mereka tetap WNI. Tetap WNI. Negara harus hadir di situ. Ya, betul. Oke, tapi angkanya trennya naik ya Pak ya? Naik. Nah, itulah kemudian yang menjadi concern kita bersama adalah bagaimana kita semua pemangku kepentingan bisa menurunkan tren angka kasus tersebut. Ya. Dari 5 tahun terakhir, kinerja penyelesaian kasus yang dicatatkan oleh Kementerian Luar Negeri itu selalu di atas target. Jadi kami oleh Bappenas dikasih target 85. 85. Artinya dari 100 kasus, 85 itu harus sudah selesai di tahun yang berjalan. Nah, dari 5 tahun terakhir, ternyata kita selalu di atas target angka penyelesaian kasus. Namun yang menarik adalah kinerja penyelesaian kasus itu ternyata tidak berbanding lurus dengan penurunan jumlah kasus baru. Kasusnya nambah terus. Kasusnya nambah. Oke. Artinya apa? Targetnya juga harus nambah dong ya. Artinya memang tantangan kita adalah menyelesaikan akar Iya, persoalan. iya. Oke, ini menarik. Tahan dulu Pak Judah, saya ke Jenderal Eko. Pak Eko, ini kan sudah ada kementerian khusus dan Anda memang harus berfokus pada pengawasan, pencegahan dan penindakan. Sebenarnya bagi-bagi tugasnya dengan Kemlu sama Kementerian P2M ini seperti apa Pak Eko? Ya. Makasih Mas Doni ya. Untuk TUSI kita ini yang selama ini berjalan dan nanti ke depan kita memang stakeholder yang Pak Yuda ini memang jadi teman akrab saya. Dan saya juga mohon maaf kepada beliau karena jam berapapun saya yang sifatnya mendesak Bisa itu, diganggu ya? itu jam 11 malam, jam 10 malam karena kita harus mendapatkan informasi yang cepat. Segera betul. Jadi yang kalau kami tugasnya mungkin Pak memang di kementerian kami yang kemarin juga BP2MI, ini ruang kita bergeraknya adalah dari tadi sebelum Pak, sebelum, sesaat atau selama dan waktu kepulangan, setelah. Tapi proses untuk kerjasama dengan beliau dari Kementerian Luar Negeri, nah ini kalau sudah mengalami masalah Pak. Kalau ada masalah. Kalau sudah ada masalah ini sama beliau. Kalau sudah masuk ke statistik yang tadi ya, Nah, itu Pak mana Judah ya. masalah. Oke. Karena kalau sudah baru Anda turun Pak Eko. Bukan Pak. Kita sudah mulai proses kan dari awal Pak. Dari awal. Ada layanan pengaduan, ada penanganan permasalahan. Oke. Nanti korelasi kalau yang ada berkaitan dengan di luar negeri Baru dengan beliau. Kemlu, oke. Jadi kita batasannya dengan selama itu memang tidak ada, tapi ya mayoritas memang terus berurusan terus sama beliau nih. Kapan saja, waktu saja, kapan saja. Dan memang irisannya cukup banyak dengan beliau dan waktunya banyak sama beliau untuk kita diskusi untuk menyelesaikan masalah. harusnya mungkin perlu atase perlindungan pekerja migran kali ya. Gimana menurut Anda Pak Eko? Betul. Nanti ke depan ini dari peraturan menteri yang sudah ada itu kan kemarin ada atase ketenaga kerjaan. Nah, nanti akan dijadikan atase pelindungan. Nah, kedepannya akan ada pelindungan. Jadi akan nanti berbagi tugas sama Pak Indra, Pak Yuda. Tapi atase tenaga kerja itu nanti kita punya visi misi di sana. Selama ini kan untuk pemetaan tenaga kerja di sana untuk pemberi kerja kan memang kita kan agak kurang karena kita tergantung kepada
atase ketenagakerjaan. Dengan harapan ke depan nanti ada atase pelindungan dari Kementerian Pelindungan, kita bisa metakan job order, kita minta promosi tenaga kerja di sana, dan sekaligus juga memudahkan koordinasi dengan Pak Yuda. Karena selama ini memang ketergantungan penuh adalah Pak Yuda. Karena kita nggak bisa berbuat banyak, Pak. Mudah-mudahan dengan atase atase pelindungan ke depan, ya mungkin Pak Yuda agak ringan lah. Tapi bukan berarti ringan, agak ringan. Agak ringan Agak ya. ringan. Iya, Terima karena kasih. trennya tadi meningkat. Tapi sebenarnya pengen tahu kalau urusan tenaga kerjaan soal pekerja migran di luar negeri di KBRI siapa yang menangani khusus? Jadi dapat kami sampaikan bahwa perwakilan RI itu bergerak berdasarkan hukum internasional yang mengatur. Ada Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik dan Konvensi Wina 1963 mengenai hubungan kekonsuleran. Nah, jadi dalam konteks pelindungan warga sesuai konvensi itu adalah fungsi kekonsuleran. Nah, kekonsuleran itu memang dipegang oleh ada namanya fungsi konsuler khusus dan kemudian nanti bisa didukung oleh atase teknis yang terkait. Tapi di semua KBRI ada atase ketenaga kerjaan nggak? Tidak, yang saat ini ada 12 atase tenaga kerja. Fokus ke negara-negara yang banyak PMI. Banyak PMI. Oke. Tapi dapat kami sampaikan bahwa sebetulnya tugas pelindungan warga negara Indonesia itu adalah tugas perwakilan Republik Indonesia. Jadi ada atau tidak ada, maka tetap menjadi tugas perwakilan RI untuk melindungi warga negara. Apakah itu di kedutaan, di konsulat jenderal dan seterusnya ya? Oke, baik, menarik Pak Judah. Mas Wahyu, coba lebih detail lagi, lebih rinci masalah-masalah yang bikin hati miris itu yang Anda temui di lapangan khusus PMI kita di luar negeri seperti apa? Iya, saya mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Yuda ya, bahwa ada eskalasi kasus dan ini sebenarnya standpoint-nya sebenarnya kita harus lihat pada masa pandemi dan setelah pandemi. Oke, seperti garisnya itu. Iya, Apa yang garisnya membedakan? itu karena misalnya kemudian ada juga perluasan kasus. Misalnya kasus yang didominasi oleh PRT migran, mereka yang kerja di sektor domestik masih ada, tapi juga ada perluasan kasus misalnya untuk mereka yang kemudian dipaksa untuk bekerja menyalahgunakan teknologi menjadi scamming atau operator judi online. Kemudian anomali yang lain adalah biasanya kan kalau teori migrasi itu dia bermigrasi dari negara, kita kan masih negara berkembang gitu ya, ke negara maju. Nah sekarang ini trennya malah ke negara-negara dengan PDB yang lebih rendah dari kita gitu loh. Kenapa begitu? Ke Kamboja, ke Myanmar, ke Laos, seperti itu. Jadi ini ada anomali dan law enforcement-nya mungkin lemah di situ. kami melihat bahwa karena pada masa pandemi terjadi fenomena lapar kerja. Banyak orang di PHK, kemudian bukan hanya kelompok-kelompok yang selama ini yang selama ini mendominasi ya, misalnya kelompok perempuan, anak-anak muda, kemudian mereka lulusan sarjana itu juga terjebak di dalam skema ini. Ini kan anomali dan saya kira memang butuh effort khusus ya untuk penanganan seperti ini. Migran kira nggak bisa nyampe ke negara-negara itu? Ya, saya kira kan tugas utama seperti tadi disampaikan oleh Pak Yuda kan menurut konvensi Wina kan memang fungsinya adalah fungsi negara. Tetapi kita berkolaborasi ya, misalnya dalam kasus scamming online, dalam kasus judi online kita selalu merujuk kasus itu. Jadi mungkin banyak orang melihat CSO itu sebagai pertolongan pertama pada perlindungan pekerja migran. Tapi kita harus punya referral system kepada mereka lah yang tepat, ke negara lah yang tepat untuk memberikan perlindungan. Kita nggak punya apa-apa, apalagi di luar negeri seperti itu. Ya kan, Anda sudah jadi atase khusus migran care ya. Ke Bung Ervan, Anda sering dapat laporan atau aduan ya yang masuk ke Foxpo Indonesia. Kira-kira kasus-kasus apa yang dialami PMI kita yang kemudian masuk ke Foxpo Indonesia, tapi perlu tindakan segera dan harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait? Ya baik, terima kasih. Persoalan yang memang menjadi keprihatinan bersama selama ini terkait dengan kekerasan, intimidasi, dan yang paling mengerikan itu banyak pekerja migran kita yang pulang ke Indonesia dengan kondisi tak bernyawa. Ini sesuatu yang
bagi kami memprihatinkan gitu. Dan sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia adalah salah satu negara utama yang menjadi penyumbang pekerja migran di dunia. Bahkan sepanjang 2024 ada 295 pekerja migran yang kita kirimkan ke luar negeri. Dan ini terus meningkat. Artinya bahwa memang Indonesia punya banyak pekerja begitu. Pertanyaannya adalah apakah ini baik? Tentu sangat baik. Karena pekerja migran telah berkontribusi untuk negara ini dengan menyumbangkan devisa negara terbesar kedua, begitu. Lalu persoalannya adalah bagaimana ketika para pekerja migran ini mendapat masalah di negara tujuannya. Dan ini tentu menjadi perhatian bersama. Dan pemerintah dalam hal ini, Presiden Prabowo sampai mendirikan kementerian sendiri, ini tentu menjadi perhatian serius. Lalu tindakan yang memang segera dilakukan ya bagaimana pemerintah mengawasi dari pola perekrutmennya. Lalu bagaimana mengawasi ketika mereka bekerja di negara tujuannya. Foxpoint bisa bantu apa dalam proses ini? Minimal preventifnya kah atau apa? Ya, kami sebagai bagian dari masyarakat sipil tentu melakukan berbagai cara. Salah satu berkaitan dengan pendekatan edukatif yang humanis. Dan itu kita lakukan dialog kepada masyarakat sipil supaya mereka itu teredukasi. Dan minimal mereka paham tentang apa baik dan buruknya, apa dampaknya ketika mereka menjadi pekerja migran dalam tanda kutip ilegal. Jangan mudah diiming-imingi. Persis, karena ini menjadi catatan serius Bang Loni, karena bagi kami ada 3 hal mendasar yang perlu dibentengi, yang perlu membentengi diri oleh masyarakat kita. Yang pertama soal kesadaran masyarakat terkait dengan cara pandang, terkait dengan bagaimana dia bisa menilai dirinya, dia bisa melakukan apa, atau dia bisa mempekerjakan apa ketika diminta jadi pekerja migran. Lalu yang kedua soal wawasan, bagaimana dia memahami sesuatu, apa yang biasa dikerjakan. Lalu yang ketiga soal pendidikan, berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Dan ini yang bagi kami para pekerja migran kita tidak memiliki 3 dasar itu untuk membentengi dirinya. Anda bisa kolaborasi sama Pak Eko. Tapi Sangat saya mau tanya dulu, Jenderal Eko, sebenarnya upaya preventif atau edukasi publik itu ada di nomenklaturnya, masuk di mana sih? Di kementerian Anda atau di Kementerian Ketenagakerjaan atau seperti apa? Terima kasih. Jadi untuk di kementerian kami juga ada yang berkaitan atau domain juga untuk masalah sosialisasi, edukasi. Jadi kalau kemarin kami di Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia Afrika yang sebelum jabatan kami sekarang, itu ada juga tugas yang kami lakukan di situ. Jadi bagaimana kalau saya memudahkan yang sederhana, karena mungkin saya pernah atau sekarang saya masih di Polri yang diperbantukan, itu ada tahapan yang untuk mitigasi daripada PMI yang non prosedural atau TPPO, itu kita mulai dari yang lebih mudah untuk mencermatinya dari preemptif, preventif, dan represif. Nah, jadi preemptifnya itu adalah melalui edukasi migran aman. Ini biasanya sama beliau nih, kita di lapangan. Sama beliau kemarin kita di sana, saya ikut juga ke lapangan sama beliau dengan waktu itu kawan PMI, kepanjangan tangan kita. Edukasi secara masif itu diharapkan ke depan ya ada kontribusi yang signifikan. Tapi itu tugas kita terus kita lakukan sambil kita evaluasi terus dengan kekurangan-kekurangan. Terus menggunakan juga melalui media sosial ini mungkin yang kita coba upayakan nanti ke depan juga. Kami juga ada dari kementerian yang baru ada Direktorat Cyber. Direktorat Cyber. Karena dari Pak Menteri dengan cyber itu kita bisa mendeteksi jaringan-jaringan yang menggunakan media sosial. Nah, jadi kita nanti secara pencegahan penindakan pencegahan nanti bisa bersama-sama baik kita di lapangan maupun melalui patroli cyber nanti ke depan. Harapannya bisa mempersempit ruang mereka. Nah, jadi itu kalau dari segi preemptif. Terus dari segi pencegahan. Nah,
Pak Eko, pencegahannya di segmen pencegahan. berikut ya. Tahan dulu Pak. Karena ini makin malam, makin tajam, makin panas juga kita ya. Sambil saya ingin mempersilahkan pemirsa, silahkan Anda menyiapkan kopi atau teh karena Merah Putih masih akan berlanjut hingga tuntas nanti. Jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap di Merah Putih.